tidak serta-merta ketika pasangan calon tertentu memberikan uang, kemudian mereka memilih tidak gitu. Kenapa? Karena uangnya tetap mereka ambil gitu, tapi kemudian pilihannya belum tentu ke pasangan calon yang memberikan politik uang tadi. Karena preferensi preferensi mereka adalah ambil uangnya, tapi kemudian tidak mencoblos pasangan calon tersebut. Sebenarnya masyarakat kita itu sudah punya preferensi gitu. Jadi Baik. tidak ada loh masyarakat itu yang memang benar-benar kosong gitu ya. Artinya dia sama sekali ngeblank gitu. Gue mau milih siapa ya besok nggak ada gitu. Tapi misalnya di antara tiga calon pasti dia sudah punya kecenderungan antara calon nomor sekian dengan calon nomor sekian, itu pasti udah ada kecenderungan. Dia tinggal memantapkan pilihannya gitu. Kita berharapnya adalah para calon ini adu gagasan, termasuk juga para partai politik ini bicaranya soal kebijakan kebijakan, tidak Baik. tidak berbicara soal gimmick-gimmick sandiwara-sandiwara politik yang sebenarnya melelahkan dan tidak ini ya, tidak bermanfaat gitu. Halo Tribuners, kita berjumpa kembali dalam Tribun News on Focus. Tribuners, masa kampanye pemilu serentak 2024 dimulai pada esok hari, Selasa 28 November 2023 dan berakhir pada 10 Februari 2024. Masa kampanye ini tentunya sudah dipersiapkan oleh para pasangan capres dan cawapres salah satunya. Paslon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin bakal berkampanye perdana di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Nantinya mereka akan mendatangi beberapa titik. Begitupun dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang bakal memilih Jabodetabek sebagai lokasi kampanye pertama di Pilpres 2024. Dan terakhir, Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD bahkan sudah membeberkan wilayah mana saja yang akan mereka sambangi untuk kampanye. Mahfud bakal berkampanye ke bagian barat Indonesia, yakni di Sabang Aceh, dan sementara Ganjar Pranowo akan melakukan kampanye di kawasan timur Indonesia di Merauke. Kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana para peserta pemilu ini meyakinkan para pemilihnya ya Tribuners. Dan kita akan berdiskusi dengan Direktur Lembaga Survei Spektrum Politika Indonesia, Bang Andri Rusta. Halo, apa kabar Bang Andri? Halo, baik kabarnya. Terima kasih Mbak Gigi. Baik, bagaimana nih Bang Abang melihat strategi masing-masing paslon nih dalam menghadapi kampanye ini? Iya, pertama memang masa kampanye ini sudah mulai besok dan kemudian ada beberapa aturan yang akan dilakukan oleh maaf yang sudah diatur oleh KPU dan harus dilakukan oleh eh, calon pasangan calon Pilpres 2024 ini. Pertama itu adalah pertemuan terbatas, kemudian tatap muka, kemudian alat peraga, kemudian nanti juga akan ada debat dan kemudian juga media sosial. Nah, sebenarnya masa kampanye ini adalah masa untuk meyakinkan saja kepada para pemilih, karena sebenarnya pemilih hampir sebagian besar pemilih itu sudah punya preferensi atau sudah punya kecenderungan-kecenderungan. Kemungkinan misalnya karena ada tiga pasangan calon, kemungkinan itu misalnya seorang pemilih itu dia masih cenderung untuk ragu antara memilih antara satu atau tiga gitu. Jadi mereka tidak tidak sebenarnya tidak lagi kosong gitu. Artinya mereka bukan bukan yang tidak punya pilihan sama sekali gitu. Tapi mereka adalah pemilih-pemilih yang biasanya sudah punya pemilih-pemilih yang sudah punya pilihan tapi masih ingin meyakinkan pilihannya. Nah, untuk menghadapi ini tentu pasangan calon harus punya strategi tertentu juga karena artinya ketika mereka sudah memutuskan akan merebut suara di mana, maka disitulah kemudian strategi-strategi kampanye harus mereka gerakkan. Artinya apakah mereka bergerilya di media sosial misalnya atau mereka bergerilya di akar rumput, tentu itu juga strategi-strategi yang harus mereka gunakan dan terutama juga harus juga melihat di mana titik-titik yang memang potensial untuk menambah suara mereka gitu. Nah, karena memang ada beberapa daerah misalnya itu yang sudah dianggap ini basisnya paslon tertentu, kemudian daerah lain itu
paslon lainnya itu tidak mendapatkan perhatian, itu tentu menjadi strategi yang pasti sudah dirumuskan secara matang oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Begitu Mbak Baik. Regi. Baik, untuk money politik nih, menurut Abang bagaimana, apakah akan tetap terjadi di pemilu 2024 ini dan pengawasannya seperti apa seharusnya? Ya, politik uang itu sebenarnya dia antara ada dan tiada gitu ya. Jadi orang bilang politik uang itu sudah tidak ada gitu. Tapi kita menemukan bahwa politik uang itu kan definisinya tidak hanya memberikan uang ya, tapi ketika misalnya ada pasangan calon tertentu kemudian menjanjikan sesuatu gitu. Nanti kami akan bangun ini atau nanti ketika ada satu pasangan calon membuat program tapi kemudian program itu menggunakan anggaran negara atau anggaran APB daerah misalnya, itu kemudian mereka anggap itu adalah bagian dari program atau bagian dari kinerja mereka, itu kan sebenarnya politik uang. Nah, memang di Indonesia aturan politik uang ini kan masih agak rancu ya. Kenapa? Karena harus punya beberapa kriteria, harus ada ajakan, harus ada coblos-mencoblosnya, harus ada dua alat bukti dan lain-lain. Maka sehingga kemudian politik uang ini marak gitu di Indonesia. Tapi catatan kita untuk daerah-daerah tertentu sebenarnya politik uang ini sudah sangat berkurang. Gitu. Kenapa? Karena pemilihnya sudah sangat cerdas dan mereka juga tidak serta-merta ketika pasangan calon tertentu memberikan uang, kemudian mereka memilih tidak gitu. Kenapa? Karena uangnya tetap mereka ambil gitu, tapi kemudian pilihannya belum tentu ke pasangan calon yang memberikan politik uang tadi. Gitu. Karena preferensi mereka adalah ambil uangnya, tapi kemudian tidak mencoblos pasangan calon tersebut. Baik, untuk pengawasannya sendiri seperti apa seharusnya Bang, money politik ini? Ya, pengawasannya kita berharapnya Bawaslu dan jajarannya ya, tidak hanya Bawaslu juga stakeholder pemilu, termasuk juga CSO ya, civil society, itu tentu berharap kita adalah pengawasan yang partisipatif. Artinya kita berharap masyarakat juga ketika menemukan sebuah masalah, menemukan bahwa ada potensi kecurangan, termasuk di situ politik uang, potensi kecurangan maladministrasi, itu tentu harusnya ada pengawasan secara partisipatif dari masyarakat dan kemudian seluruh CSO. Nah, untuk politik uang sendiri, dia tidak akan hilang kalau misalnya kita sama-sama tidak mengawasi secara jeli gitu. Artinya orang selalu berasumsi bahwa serangan fajar itu akan dilakukan menjelang-jelang hari pencoblosan, sebenarnya tidak gitu. Dari sekarang pun sebenarnya serangan-serangan fajar artinya janji-janji politik, kemudian janji-janji pork barrel istilahnya ya, menggunakan anggaran negara untuk kampanye, itu kan sebenarnya sudah bagian dari politik uang gitu. Nah, tentu kita berharapnya di sini posisi Bawaslu lebih partisipatif dan lebih dominan untuk mengurangi potensi-potensi kecurangan ini. Nah, tapi kemudian kita juga tentu berharap civil society organization-nya, CSO di Indonesia itu juga menerapkan pengawasan juga gitu. Jadi mereka tidak hanya sekedar berharap atau menunggu dari pengawasan Bawaslu. Kenapa? Karena Bawaslu sendiri pun mereka juga punya kekurangan ya, karena mereka punya kekurangan dari sumber daya, kemudian kekurangan juga anggaran dan keterbatasan lain gitu. Sehingga pengawasan dari masyarakat dan pengawasan dari kelompok-kelompok sipil itu menjadi hal yang penting untuk mengurangi politik uang. Baik. Baik, tadi kan kita membahas soal politik uang. Nah, sekarang soal politik identitas, Bang. Apakah di 2024 ini Abang melihat politik identitas akan kembali dimainkan oleh paslon, dan menurut Abang apakah efektif apabila dimainkan politik identitas ini? Sebenarnya politik identitas ini sudah bukan belum ya, tapi memang sudah dimainkan oleh beberapa paslon dan berbagai partai politik gitu. Baik. Karena politik identitas kan tidak hanya bicara soal suku, tidak hanya bicara soal agama saja gitu, tapi hal-hal yang berkaitan dengan identiti seseorang itu kan kita anggap dia sebagai politik identitas. Nah, politik identitas selagi dia tidak merugikan, sebenarnya dia tidak menjadi penggerus nilai-nilai demokrasi gitu. Tapi kan kemudian orang banyak salah kaprah ketika dia menggunakan politik identitas ini untuk hal-hal yang negatif gitu. Misalnya
banyak ya ketika misal pada pilkada DKI dulu gitu isunya contohnya. Nah, tapi kan kemudian harusnya ketika kita berbicara politik identitas ini kan kalau di mazhab secara teoritis itu adalah sosiologis gitu. Jadi Mbak Gigi nih misalnya, Mbak Gigi asalnya dari mana gitu, agamanya apa, kemudian preferensi-preferensi tertentu itu seperti itu kan akan mempengaruhi pilihan politik juga gitu. Nah, itulah yang kemudian dimainkan oleh pasangan calon, kemudian dimainkan oleh partai politik gitu. Nah, harusnya kan tidak ada masalah kalau misalnya dia tidak ditambahi atau tidak dibumbui dengan negatif campaign gitu. Sayangnya kan sekarang dia dibumbui dan ditambah dengan negatif campaign tadi gitu sehingga eh, politik identitas ini diasumsikan akan menggerus nilai-nilai demokrasi kita. Baik. Nah, untuk waktu kampanye ini, Bang, kan 75 hari ya, termasuk singkat. Menurut Abang ini efektif nggak, Bang? Ya, 75 hari ini, Mbak, saya pikir sudah cukup ya. Kenapa? Karena seperti yang saya alas dari awal tadi, sebenarnya masyarakat kita itu sudah punya preferensi gitu. Jadi Baik. tidak ada loh masyarakat itu yang memang benar-benar kosong gitu ya. Artinya dia sama sekali ngeblank gitu. Gue mau milih siapa ya besok nggak ada gitu. Tapi misalnya di antara tiga calon pasti dia sudah punya kecenderungan antara calon nomor sekian dengan calon nomor sekian itu pasti udah ada kecenderungan. Dia tinggal memantapkan pilihannya gitu. Nah, 75 hari saya pikir sudah waktu yang cukup dan apalagi misalnya kalau kita lihat sekarang di berbagai tempat di Indonesia ini tidak hanya DKI atau tidak hanya di pelosok-pelosok Indonesia orang sudah curi star gitu dengan beristilahkan sosialisasi lah dengan istilah diseminasi kah dengan memasang baliho spanduk itu kan sebenarnya sudah kampanye gitu walaupun nanti ada perdebatan oh ini kan bukan kampanye karena tidak terpenuhi unsurnya tapi kan sosialisasi itu kan sebenarnya sama saja dengan mengenalkan diri dan mempersuasi orang untuk memilih gitu. Jadi saya pikir waktu 75 hari itu sudah waktu yang cukup ya, sudah pas lah gitu. Kita tentu tidak berharap kalau dia lama-lama kampanye kemudian eh, dampak negatifnya akan jadi lebih besar gitu. Kenapa? Karena tiba-tiba nanti isunya menjadi semakin liar. Sehingga 75 hari saya pikir nanti ada masa tenang, kemudian juga nanti ada masa tenangnya tiga hari ya, kemudian setelah itu langsung pemungutan suara, itu saya pikir itu sudah cukup lah untuk masyarakat memutuskan pilihannya dalam pemilu nanti. Baik. Untuk kampanye saat ini, Bang, di pemilu 2024 ini, apa yang lebih dinantikan publik menurut Abang? Gimmick atau gagasan? Dan apakah bisa dielaborasi menurut Abang? Oke, jadi kita tentunya berharap tidak gimmick ya, karena kalau kita bicara soal menuju Indonesia maju gitu, kemudian berharap generasi emas 2045, tentu kita berharapnya adalah para calon ini adu gagasan, termasuk juga para partai politik ini bicaranya soal kebijakan, gitu. tidak Baik. tidak berbicara soal gimmick-gimmick sandiwara-sandiwara politik yang sebenarnya melelahkan dan tidak ini ya tidak bermanfaat gitu. Bagaimana kalau misalnya para politisi ini atau para calon ini berbicara soal gagasannya. Ini Indonesia mau dibawa kemana sih? Ekonominya mau apa sih? Gitu. Perannya, posisinya di dunia internasional mau seperti apa? Gitu. Apa target-target internasionalnya seperti apa? Target ekonominya seperti apa? Itu kan kita masih masih sangat kurang ya mendengar itu muncul di kampanye-kampanye para calon. Nah, kemudian isu-isu, kemudian program-program apa yang akan ditampilkan oleh pasangan calon, tentu kita juga berharapnya itulah yang kemudian dibahas gitu. Jadi tidak hanya bicara soal hal-hal yang remeh-temeh yang sangat receh ya. Kalau kita mengurus negara, tapi kemudian isu-isu ecek-ecek aja kan sayang gitu, kasihan loh gitu negara kita gitu. Jadi harusnya para capres ya, tiga capres ini, tiga pasangan ini tentu harusnya beradu gagasan gitu. Ini mau misalnya nih, saya kasih contoh ya, bukan bukan ini ya sebagai Baik. sampel. Misalnya ketika dua partai sudah menyebutkan soal standing position mereka sebagai di IKN itu kan sebenarnya suatu starting point gitu. Berarti mereka sudah mau memulai
adu gagasan soal ini loh, point point of view kami tentang kebijakan tentang IKN. Nah, kemudian bagaimana dengan isu lain, misalnya tentang kesehatan gitu, misalnya isu stunting gitu. Apa point of view dari para calon tadi? Apa point of view? Jadi bicaranya adalah bicara kebijakan gitu. Bicara arah arah kebijakannya mau kemana gitu. Jadi tidak bicara hanya sekedar program-program saja. Oh, kami mau bikin ini, kamu bikin itu. Itu kan masih remeh ya. Artinya tidak itu loh yang diinginkan gitu. Tidak itu loh levelnya presiden gitu. Kalau misalnya kita bicara soal level-level seperti itu kan harusnya selesai di pemilihan wali kota gitu. Nah, jadi harapan saya adalah memang dalam masa kampanye ini atau di awal-awal masa kampanye ini para calon ini memang memang adu strategi, adu kebijakannya gitu. Standing position mereka terhadap posisi terhadap isu-isu krusial negara seperti apa gitu. Bagaimana menghadapi climate change, kemudian bagaimana menghadapi pendidikan, apa yang akan dilakukan untuk generasi emas ini, itu yang harusnya dilakukan oleh para calon presiden dan wakil presiden ini. Baik, berarti bukan hanya gagasan yang gagasan yang berupa omongan doang ya Bang ya, tapi Ya, gagasan yang dijabarkan bagaimana implementasinya, begitu ya menurut Abang ya? ya benar. Jadi harus jelas implementasinya mau apa gitu. Kalau misalnya kemarin bahas misalnya balik contoh ke IKN ya. Ya. Kalau misalnya mau dibilang mau ditolak IKN-nya, lalu investasi yang sudah digelontorkan oleh negara lalu diapain gitu kan? Nah kan itu kan juga harusnya diselesaikan. Apakah kemudian di stop begitu saja lalu kita mengalami kerugian atau seperti apa? Nah kemudian rencana berikutnya kalau IKN ditolak misalnya apalagi apa yang ide gagasan baru yang akan diberikan kalau misalnya partai atau kandidat tersebut menang misalnya. Nah, itu kan sebagai contoh yang harusnya itu yang ditampilkan oleh para pasangan calon dan partai politik ini gitu. Nah, gagasan-gagasan itu tadi tentu juga harus bicara soal isu-isu krusial, isu-isu yang memang menjadi perhatian dan memang fokus bagi Indonesia. Baik. Nah, untuk tanggapan Abang sendiri ini soal deklarasi pemilu damai yang hari ini dilaksanakan KPU, sejauh mana peran para paslon untuk benar-benar menjaga pemilu 2024 damai? Ya, pemilu damai ini saya mengkritiknya begini, selalu dia muncul di setiap awal masa kampanye ya, selalu saja ada. Tapi kemudian yang lepas atau yang luput itu adalah melaksanakannya gitu. Jangan dikira bahwa para pasangan calon ini tidak menyiapkan tentara-tentara atau prajurit-prajurit buzzernya di media sosial, pasti ada gitu kan. Tapi kemudian isu-isu, kemudian istilahnya pabrik hoax atau pabrik pabrik negatif campaign itu kan sebenarnya diproduksi oleh orang-orang yang memang tidak ingin ada pemilu damai ini gitu. Nah, posisinya pasangan calon, posisinya dari tim sukses dan termasuk juga relawan, saya pikir harusnya memposisikan diri tidak memproduksi hoax dan tidak memproduksi hal-hal yang memang kontraproduktif bagi pemilu kita gitu. Jadi pemilu damai itu tidak hanya bicara soal offline saja gitu, tapi bicara karena sekarang kan media digital dan media sosial itu kan lebih 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 ini ya lebih dominan di hadapan kita sekarang gitu. Sehingga damainya jangan hanya damai seperti damai-damai ala-ala gitu, tapi damainya memang benar-benar di media media online itu juga benar-benar damai gitu. Jadi kita berharap kalau memang ada buzzer, ada apa, oke kok boleh kok pakai buzzer gitu, tapi jangan melakukan negatif dan melakukan black campaign gitu. Isu-isu yang receh-receh tadi gitu. Itu yang harusnya dilakukan supaya memang pemilu damai ini memang benar-benar terjadi gitu. Baik. Baik, terakhir pesan Abang kepada masing-masing paslon dan tim pemenangan dalam memanfaatkan masa kampanye ini. Ya, pesan saya adalah satu, bagi masyarakat sebenarnya mereka sudah punya pilihan, sudah punya kecenderungan akan memilih siapa gitu. Nah, pesan kami adalah bagi pasangan calon kita berharapnya adalah mereka melakukan adu gagasan dan kemudian eh, menampilkan apa sih kebijakan dan apa isu-isu krusial yang akan mereka berikan kalau memimpin Indonesia ke depan. Jadi kita berharapnya para pasangan calon ini memang melakukan kampanye itu adalah adu gagasan dan
tidak bicara soal hal-hal negatif atau bicara kontraproduktif yang kemudian akan menyebabkan Indonesia ini semakin lama semakin menurun kualitas demokrasinya. Mungkin gitu Mbak Gigi. Baik, baik, terima kasih Bang Andri sudah meluangkan waktunya untuk Tribun News on Focus. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih banyak. Baik, Tribuners, sekian diskusi kita kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik dan narasumber yang ahli di bidangnya. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.